Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan akuntansi persediaan sebagai proyek akhir pengantar akuntansi 1 dan lab 1 KH002. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Jauza Cinta Adwa. Yang kedua, Salwa Putri Higaliyah. Yang ketiga, Diva Nur Aulia Princesa. Dan terakhir, Dini Nur Hayati. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pengolahan, dan penyajian data keuangan suatu entitas secara sistematis dan teratur. Akuntansi bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, investor, kreditur, dan pemerintah. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi biasanya disajikan dalam bentuk laporan keuangan, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Dengan adanya akuntansi, kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dapat diketahui secara jelas dan terukur. Secara umum, akuntansi berfungsi sebagai alat informasi yang menyajikan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam periode tertentu. Informasi tersebut sangat penting bagi manajemen dalam merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan operasional perusahaan. Selain itu, akuntansi juga membantu pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah dalam menilai kinerja serta tingkat kesehatan keuangan perusahaan. Dalam praktiknya, akuntansi tidak hanya terbatas pada pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga mencakup analisis dan interpretasi data keuangan. Dengan adanya akuntansi, setiap transaksi yang terjadi dapat dicatat secara objektif dan terukur, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Akuntansi persediaan. Akuntansi persediaan merupakan bagian penting dalam akuntansi keuangan yang berfokus pada pencatatan, pengukuran, dan pelaporan persediaan barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Persediaan menjadi aset lancar yang memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan kegiatan operasional dan penentuan laba perusahaan. Kesalahan dalam pencatatan persediaan dapat menyebabkan laporan keuangan tidak akurat dan berpengaruh pada pengambilan keputusan manajemen. Dalam praktiknya, akuntansi persediaan tidak hanya mencatat jumlah barang, tetapi juga menilai nilai persediaan tersebut dengan metode tertentu. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akuntansi persediaan sangat diperlukan agar perusahaan dapat mengelola persediaan secara efektif dan efisien. Tujuan akuntansi persediaan. Tujuan utama akuntansi persediaan adalah untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang dicatat dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Akuntansi persediaan membantu perusahaan dalam mengontrol jumlah persediaan agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan stok. Selain itu, akuntansi persediaan bertujuan untuk menentukan harga pokok, penjualan, atau HPP secara tepat, sehingga laba perusahaan dapat dihitung dengan akurat. Dengan pencatatan persediaan yang baik, manajemen juga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat terkait pembelian, produksi, dan penjualan barang. Selanjutnya, ada jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, persediaan barang dagang atau inventory adalah aset perusahaan yang sengaja dibeli dan disimpan, kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua, persediaan barang baku atau raw material inventory. Persediaan barang yang pada dasarnya masih dalam bentuk bahan baku, kemudian nantinya bahan baku tersebut akan masuk ke dalam proses pengolahan atau diproduksi. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses atau work in progress inventory. Mencakup barang yang sedang dalam tahap produksi, ini termasuk barang yang telah dimulai proses produksi, tetapi belum selesai. Dan terakhir, persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Barang yang sudah diproduksi atau diperoleh dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan adalah metode yang dilakukan perusahaan untuk mencatat barang masuk dan keluar agar jumlah persediaan dapat diketahui secara akurat. Terdapat dua jenis sistem, yaitu sistem periodik.
yang pencatatannya dilakukan secara berkala dan persediaan diketahui di akhir periode, serta sistem perpetual yang mencatat setiap transaksi secara terus-menerus sehingga persediaan dapat dipantau setiap saat. Sistem ini bertujuan untuk mengontrol persediaan, mencegah kekurangan atau kelebihan barang, serta membantu perhitungan harga pokok penjualan. Selanjutnya di sini ada metode penilaian persediaan. Metode penilaian persediaan adalah cara yang digunakan perusahaan untuk menentukan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan atau HPP. Pemilihan metode penilaian persediaan sangat penting karena dapat mempengaruhi besarnya laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Lalu ada jenis metode penilaian persediaan. Beberapa metode penilaian persediaan yang umum digunakan dalam akuntansi antara lain metode FIFO, first in, first out, metode rata-rata, average, dan metode identifikasi khusus. Setiap metode memiliki perbedaan dalam perhitungan nilai persediaan dan HPP. Metode FIFO, first in, first out. Metode FIFO adalah metode penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk akan dijual terlebih dahulu. Dengan metode ini, harga pokok penjualan dihitung berdasarkan harga pembelian yang lebih lama, sedangkan persediaan akhir dinilai menggunakan harga pembelian yang paling baru, sehingga nilainya mendekati harga pasar saat ini. Lalu, metode rata-rata. Metode biaya rata-rata atau average cost method atau ACCO membebankan biaya rata-rata tertimbang ke sejumlah besar unit serupa daripada menggunakan biaya unit individualnya. Adapun rumus metode biaya rata-rata adalah biaya rata-rata per unit sama dengan biaya awal persediaan ditambah biaya pembelian selama periode dibagi jumlah awal persediaan ditambah jumlah pembelian selama periode. Adapun langkah-langkah menggunakan rumus ACCO yaitu pertama, hitung biaya awal persediaan, jumlah awal persediaan, biaya pembelian selama periode, dan jumlah pembelian selama periode. Yang kedua, gunakan rumus di atas untuk menghitung biaya rata-rata per unit. Dan terakhir, setelah Anda memiliki biaya rata-rata per unit, Anda dapat menggunakannya untuk menghitung harga pokok penjualan atau HPP atau nilai persediaan pada akhir periode. Nah, dalam penggunaan metode ACCO, kondisi ekonomi seperti inflasi atau deflasi, waktu pembelian atau produksi, serta pemilihan sistem persediaan periodik atau perpetual mempengaruhi besarnya biaya rata-rata, karena pembelian di awal atau akhir periode dan cara pencatatan persediaan akan menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, di sini ada contoh pencatatan metode rata-rata. Untuk nilai persediaan akhir, saya beri warna kuning. Untuk persediaan masuk atau pembelian, saya beri warna orange. Dan untuk persediaan keluar atau penjualan, saya beri warna merah. Jika adanya pembelian, itu ditambah, sedangkan untuk penjualan, itu dikurang. Lalu, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP adalah kisaran biaya yang digunakan dalam setiap kegiatan produksi suatu barang atau jasa. Biasanya, nilai HPP juga digunakan sebagai penentu atau patokan berapa laba yang diinginkan oleh perusahaan. HPP akan memberitahu berapa banyak keuntungan yang bisa didapat yang kemudian akan digunakan perusahaan untuk biaya operasional. Adapun rumusnya, HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian selama periode dikurang persediaan akhir. Adapun langkah-langkah perhitungan HPP yaitu pertama, hitung nilai penjualan bersih, totalkan seluruh nilai penjualan dan kemudian kurangkan dengan retur atau potongan penjualan. Yang kedua, hitung nilai pembelian bersih, jumlahkan pembelian dengan ongkos angkut pembelian kemudian dikurangi dari jumlah dari retur pembelian dengan potongan pembelian. Yang ketiga, hitung persediaan barang, jumlahkan persediaan awal barang dengan pembelian bersih. Yang keempat, menghitung HPP. Pembelian bersih ditambah dengan persediaan awal dikurangi persediaan akhir. Penyajian dalam laporan keuangan. Dalam laporan keuangan, persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar pada neraca. Nilai persediaan yang disajikan merupakan nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Penyajian ini bertujuan agar laporan keuangan tidak melebihkan nilai aset perusahaan. Selain dalam neraca, persediaan juga berpengaruh terhadap laporan laba rugi, khususnya dalam perhitungan harga pokok penjualan.
Perubahan nilai persediaan akan memengaruhi besarnya laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, penyajian persediaan dalam laporan keuangan harus dilakukan secara tepat, konsisten, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke, kesimpulan dari presentasi kami adalah akuntansi persediaan merupakan bagian penting dalam pencatatan keuangan perusahaan karena berfungsi untuk mengelola dan mengawasi persediaan barang secara sistematis. Penerapan sistem pencatatan yang tepat, baik periodik ataupun perpetual, membantu perusahaan mengetahui jumlah persediaan secara akurat, menentukan harga pokok penjualan, serta mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dengan pengelolaan persediaan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan resiko kerugian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.